Ternyata selama ini kita ini semua baru tahu bahwa Sugi Nur ini tidak lulus sekolah dasar coba. Dan sekarang dia pun terpaksa harus kembali menjadi pesakitan di dalam persidangan. Nur, Sugi Nur, kasihan sekali nasibmu ini. Ya, selamat datang dan jumpa lagi di program Suara Kaum Muda. Ya, tiba-tiba kemarin ini nama Sugi Nur kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Tahu kan nama Sugi Nur? Ya, dia adalah ustadznya gerombolan alumni Monas 212. Nah, jadi di media sosial Twitter kemarin ini sempat ramai membicarakan soal Sugi Nur. Bahkan sekitar ada ribuan warga Twitter ini yang ikut membicarakan terkait dengan Sugi Nur. Dan jujur, awalnya saya sendiri kurang tahu kenapa nama Sugi Nur yang sering kali ngomong dopol jaran ini bisa trending di Twitter. Dan setelah saya ikuti perbincangan tersebut ya, ternyata trendingnya itu gara-gara dia ini telah disekakmat oleh jaksa penuntut umum ketika dia ini sedang menjalani sidang kasus hoax ijazah palsu Jokowi. Luar biasa memang Sugi Nur ini, ustadznya kaum Muslimin. Jadi dalam persidangan kasus hoax ijazah palsu tersebut ya, ternyata latar belakang pendidikan Sugi Nur ini dibongkar habis oleh jaksa penuntut umum. Ya, kasihan sekali Sugi Nur ini. Nah, tapi biar lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Mau melanjutkan dari rekan saya. Baik. Kemarin dari persidangan sebelumnya ya, kalau saya tidak salah catatan saya, saudara terdakwa ini SD sampai kelas 5 ya. SD Gunung, Gempeng, Bangil, Pasuruan. Jadi terdaftar di sana ya. Karena kelas 5, apakah saudara terdakwa punya ijazah? Tidak. Menurut saudara tidak punya ijazah SD berarti ya. Apakah seseorang yang tidak punya ijazah SD bisa melanjutkan ke SMP? Sekarang bisa kejar paket C. Kalau SD-nya negeri, bisa tidak? Itu misalnya tahun kalau SD yang 80-an, sekitar 80-an, bisa tidak punya ijazah, lulus, kemudian masuk ke SMP. Kira-kira bisa tidak? Jadi pertanyaan ini membawa saya kembali ke masa kecil saya. Ya. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena pada masa-masa itu saya sudah sibuk main debus, saya sudah sibuk bertarung dengan nasib, ya. Jadi saya tidak bisa jawab pertanyaan ini. Itu kan pertanyaan formalitas pendidikan dan waktu itu saya nggak Tidak menjawab ya. Yeah. Nah, gimana setelah menonton cuplikan video Sugi Nur? Coba bayangkan ya, ternyata selama ini kita ini semua baru tahu bahwa Sugi Nur ini tidak lulus sekolah dasar coba. Nah, tapi pertanyaannya adalah, kok bisa seorang Sugi Nur ini dijadikan sebagai ustadz? Kan itu pertanyaan kita semua. Bahkan yang lebih parahnya lagi adalah seorang Fadlizon, politisi dari Partai Gerindra. Dia ini juga sempat menganggap bahwasanya Sugi Nur itu adalah sebagai ulama. Lah ini kan parah sekali kalau menurut saya. Ya jujur saja, saya gak habis pikir kok bisa Sugi Nur ini dianggap sebagai ustadz dan ulama. Apa yang melatar belakangi itu semua? Padahal huruf hijaiyah saja dia ini tidak hafal. Masa iya pantas seorang ustadz ini tapi tidak hafal membaca huruf hijaiyah? Masa iya seorang ulama tapi dia ini tidak hafal membaca huruf hijaiyah?
Lah ini kan parah sekali, bener gak? Apalagi diketahui bahwa Sugi Nur ini tidak lulus sekolah dasar atau SD. Atau hanya sampai kelas 5 SD saja. Lah ini kan parah sekali. Jadi sudah jelas berdasarkan penjelasan dari jaksa penuntut umum, Sugi Nur ini ternyata hanya menempuh pendidikan sampai hanya kelas 5 SD. Nah, jadi kalau SD saja dia ini tidak lulus, terus kenapa dia justru sibuk ngurusin ijazah Presiden Jokowi coba? Bahkan dia sampai nekat menfitnah dan menyebarkan berita hoax terkait dengan tuduhan bahwasannya ijazah Presiden Jokowi itu adalah palsu. Nah, kalau sekarang sudah begini, terus apa yang mau dilakukan oleh seorang Sugi Nur? Apakah teman-temannya semua itu dapat menyelamatkan dirinya? Ya rasakan itu, modar gak cocotmu Nur, Sugi Nur. Topol jaran anjene kelakuane Sugi Nur iki. Ngene kok jarene Ustad. Ustad yo opo dapure koyo ngene iki pol topol. Padahal ya belum lama ini, atau tepatnya pada bulan Agustus 2021 ya, Sugi Nur ini baru saja bebas dari penjara karena dia ini terjerat dengan kasus ujaran kebencian terhadap sejumlah pimpinan di PBNU. Nah, jadi ujaran kebencian itu dilakukannya ketika dia ini diundang dalam acara podcast bersama dengan Refly Harun. Nah, tahu kan siapa Refly Harun ini? Ya, dia ini adalah pecatan dari BUMN yang sekarang telah menyeberang ke warung sebelah 212. Ya, memang sungguh malang sekali nasib Sugi Nur ini kalau menurut saya. Ketika podcast bersama dengan Refly Harun, dia ini terpaksa kena sial karena terjebak dengan narasi jahat yang akhirnya membuat dia ini terpaksa harus meringkuk di dalam tahanan. Dan sekarang dia pun terpaksa harus kembali menjadi pesakitan di dalam persidangan. Nur, Sugi Nur, kasihan sekali nasibmu ini. Nah, kalau sudah begini sekarang, maka otomatis bayang-bayang penjara pun akan kembali menghantui seorang Sugi Nur. Ya, mungkin masih ada yang belum tahu. Jadi selain Sugi Nur, ada juga temannya ini yang bernama Bambang Tri. Nah, keduanya ini diketahui sedang menjalani persidangan atas kasus pencemaran nama baik atau penyebaran berita hoax terkait dengan tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi. Nah, mengapa keduanya ini kemudian ditetapkan atau menjadi tersangka? Jadi ceritanya itu begini. Sebenarnya Bambang Tri ini adalah narasumber yang diundang di acara podcast Sugi Nur untuk berbicara mengenai ijazah Presiden Jokowi. Tapi sayang, seribu sayang, dari perbincangan tersebut, Bambang Tri ini justru melakukan tuduhan serius bahwasannya ijazah Presiden Jokowi itu adalah palsu. Lah ini kan parah sekali, benar gak? Coba bayangkan saja, sampai segitunya tuduhannya terhadap Presiden Jokowi. Dan akibat dari tuduhan tersebut, maka keduanya pun dilaporkan ke pihak kepolisian. Nah, tidak lama kemudian Sugi Nur dan Bambang Tri ini kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Memang sungguh sial nasib dua orang ini kalau menurut saya. Terutamanya adalah Sugi Nur. Padahal belum lama ini dia baru saja bebas dari penjara. Sekarang dia ini terancam akan masuk bui lagi coba. Lagian salahnya sendiri. Ngapain dia ini sibuk ngurusin ijazah Jokowi coba? Dan kalau sudah begini, terus siapa yang mau disalahkan? Siapa coba yang mau disalahkan? Ya Sugi Nur dan Bambang Tri lah. Bahkan kabarnya ya, ketika berada di dalam tahanan, Bambang Tri dan Sugi Nur ini pun sempat ribut, saling tengkar dan menyalahkan. Jadi Sugi Nur ini kesal terhadap Bambang Tri. Gara-gara apa? Gara-gara dia ini meliput ocehan Bambang Tri tersebut. Akhirnya Sugi Nur pun ikut diproses secara hukum. Nah, itulah yang membuat keduanya ini kemudian sempat ribut ketika berada di dalam tahanan. Bahkan Sugi Nur juga sempat meminta kepada pihak kepolisian. Dia ini meminta agar tahanannya ini dipindah antara dia dengan Bambang Tri.
Lagian ya salah sendirilah ngapain bahas ijazah Jokowi. Daripada dia ini sibuk ngurusin ijazah Jokowi, apa gak mending dia ini ngurusin diri sendiri saja? Benar gak? Menurut saya itu jauh lebih penting daripada ngurusin ijazah Jokowi. Dan melihat fakta-fakta yang disampaikan di dalam persidangan ya, ada hal menarik yang menjadi perhatian. Khususnya ketika Sugi Nur ini ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Jadi Jaksa Penuntut Umum atau JPU tersebut ini diketahui telah membeberkan latar belakang pendidikan Sugi Nur. Yang mana diketahui bahwa Sugi Nur ini tidak lulus sekolah dasar alias tidak punya ijazah SD. Gimana, parah sekali kan? Nah kemudian JPU ini menanyakan kepada Sugi Nur, apakah seseorang yang tidak punya ijazah SD bisa melanjutkan ke SMP? Begitu tanya JPU. Dan mendengar pertanyaan tersebut, Sugi Nur pun menjawab, sekarang bisa, kejar paket C. Begitu katanya. Enteng sekali jawaban Sugi Nur ini. Menurut saya parah sekali orang ini. Dan mendengar jawaban tersebut ya, pihak JPU pun melontarkan pertanyaan lagi kepada Sugi Nur. Jadi pada saat tahun 80-an misalnya, saat itu belum ada kejar paket C. Apakah bisa jika seseorang tidak memiliki ijazah SD melanjutkan ke SMP? Dan mendengar pertanyaan tersebut, Sugi Nur pun akhirnya angkat tangan dan menjawab bahwa pada saat itu dirinya ini sedang sibuk main debus. Duh, Nur Sugi Nur, parah sekali orang ini. Nah dari semua ini kita kemudian jadi paham kalau Sugi Nur ini bisa menjadi guru atau ustadz bagi para jamaahnya. Lantas bagaimana dengan kualitas jamaahnya? Coba bagaimana kualitas mereka? Ya silakan berikan komentarnya di bawah. Ya saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Kaum Muda berikutnya.